Masih bersama kami di Presisi Pagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Rapat ini membahas percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Selasa 9 September 2025. Rapat ini dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Rapat terbatas ini membahas sejumlah program prioritas nasional, beberapa di antaranya seperti urusan pangan, program koperasi Desa Merah Putih, serta Kampung Nelayan. Baru saja selesai kami ratas dipimpin Bapak Presiden, arahan beliau, semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi, kita sudah produksi lebih. Tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Nah, khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya, kan itu ada kawasan, sudah di Timdu, sudah ada tata ruang, untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya, satu. Nah, kemudian yang kedua, koperasi Desa Merah Putih juga harus segera, agar sampai akhir tahun ini bisa berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Kampung Nelayan atau Desa Nelayan. Ya, tahun ini direncanakan 100 desa nelayan diminta percepat. Juga percepatan untuk tidak hanya pangan dalam artian karbohidrat, tapi juga protein. Nah, Menteri Kelautan Perikanan akan membangun 20.000 tambak. Itu juga diminta untuk dipercepat. Tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan. 20.000 dulu dari target 70.000 hektar. Arahan Presiden menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga agar seluruh program prioritas dapat terlaksana cepat, tepat, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Sekretariat Negara, Polri TV. Selain itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting dari kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan daring ini mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas isu-isu global untuk menjadi perhatian bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti BRICS Leader Virtual Meeting di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 8 September 2025. Forum daring ini dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden RRT Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Presiden Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia pada urutan keempat. Dalam pidatonya, kepala negara menegaskan komitmen dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif-inisiatif dari BRICS. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward
by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapons. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Forum BRICS Leader Virtual Meeting menjadi wadah penting untuk bertukar pandangan tentang ekonomi global, situasi geopolitik, serta kondisi sistem multilateral saat ini. Partisipasi Indonesia dalam forum ini mencerminkan komitmen untuk mendukung dialog internasional yang konstruktif, sekaligus memperluas peran aktif bagi Indonesia dalam tata kelola global dan menjalin kemitraan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Sekretariat Negara, Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 7 peserta didik sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri Dikrek ke-34 tahun 2025 melaksanakan praktek kerja dalam negeri di Polda Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembelajaran Sespimti untuk melahirkan pimpinan tingkat tinggi Polri dan TNI yang kompeten. 7 peserta didik Sespimti Polri Dikrek ke-34 tahun 2025 melaksanakan praktik kerja dalam negeri di Polda Sulawesi Tenggara. 5 diantaranya berasal dari Polri dan 2 peserta dari TNI. Penyambutan para peserta berlangsung di Aula Dakara Polda Sulawesi Tenggara. Dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Wijanarko beserta seluruh Forkopimda dan pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta didik. Salah satunya adalah mantan Dirkrimsus Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Bambang Wijanarko. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menekankan pentingnya digital leadership sesuai tema PKDN. Dirinya mengingatkan para peserta didik agar responsif menghadapi isu-isu negatif terkait institusi TNI dan Polri di media sosial. Ketua Tim PKDN Irjen Pol Muhammad Agung Budiono menjelaskan, PKDN ini bertujuan membekali peserta didik dengan kompetensi strategis, sehingga mampu merumuskan konsep kebijakan untuk mengelola tugas-tugas Harkamtipmas di era digitalisasi. Melalui PKDN ini, para peserta didik akan mengumpulkan data dan informasi di Satuan Kerja Polda Sulawesi Tenggara. Hasilnya kemudian akan disusun menjadi naskah PKDN sebagai bagian dari pembelajaran Sespimti. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.